itu akan melanjutkan tentang tegangan dan regangan, masih terkait mekanika bahan ya, karena memang kuliahnya mekanika bahan. Saya sudah share materinya, kita akan coba pelajari. Jadi di materi yang saya berikan itu ada dua, sebentar saya presentasikan. Oke, jadi saya share screen dulu. Ya, di materi hari ini itu sudah saya kirimkan, itu ada dua, yaitu tentang presentasi dalam PDF dan ada YouTube di sana, Understanding Poisson Ratio. Di situ penjelasannya bagus sekali, mungkin bisa lebih membuat jelas materi kita hari ini. Baik, saya akan sampaikan. Oke, apakah bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, hari ini kita akan membahas rangka elastisitas linier, hukum Hooke, dan angka Poisson. Ada yang sudah tahu kira-kira rangka itu bagaimana? Rangka itu merangkak ya. Kemudian elastisitas linier. Elastisitas sudah tahu, elastisitas linier juga sudah tahu, tinggal nanti adalah konsepnya dan rumusnya. Nah, rumusnya itu yang menetapkan adalah Hooke namanya. Hukum Hooke. Kemudian ada yang namanya angka Poisson. Poisson ratio atau rasio Poisson. Halo, selamat pagi. Baik, itu ya. Baik, kita akan coba lanjutkan. Jadi ini ada gambar. Jadi semua materi saya ambil dari bukunya Timosenko yang sudah saya kirimkan soft copy-nya. Oke. Ini adalah gambar sebelah kiri. Ini adalah suatu batang ya. Ambillah contoh baja misalkan, itu dilekatkan di las atau apa gitu ya, dilekatkan di suatu dinding atau apa, kemudian ditarik. Nah, jika dibebani dalam waktu yang lama atau dengan beban yang konstan, misalkan ini ditarik tapi bebannya itu tetap, ya ditarik atau bebannya tetap, maka bahan akan mengalami regangan tambahan dan disebut mengalami rangka. Nah, ini mohon maaf ini panjang, mestinya kalau PowerPoint itu ya tidak seperti ini gitu. Ini contoh yang kurang baik gitu. PowerPoint mestinya poin-poin saja, tapi mohon maaf mungkin supaya eh, saya belum sempat menyingkatnya. Intinya begini ya, saya ulangi. Ini batang vertikal, kemudian diberi beban perlahan gaya B, kemudian menimbulkan perpanjangan delta 0. Jadi pasti ada perpanjangannya kan, delta, dengan pembebanan dan perpanjangan terjadi selama selang waktu T0. Jadi kalau ini dibuatkan grafiknya, ini perpanjangannya delta dan ini adalah waktunya. Jadi dia semakin panjang dengan waktu gitu. Kemudian ketika bebannya ini menjadi tetap, bebannya tidak bertambah, itu ternyata eh, apa perpanjangannya itu bisa jadi atau regangannya bisa bertambah gitu ya. Jadi kalau rangka itu intinya akibat pembebanan tetap dalam jangka waktu tertentu masih ada regangan tambahan. Akibat terjadinya rangka, maka batang secara gradual akan memanjang walaupun bebannya tidak bertambah gitu. Jadi ditarik, kemudian misalkan ini ditarik ya, kemudian diam di sini, tidak ada penambahan beban. Batang ini semakin panjang gitu dengan berjalannya waktu. Semakin lama waktunya, maka perpanjangannya atau regangannya juga masih ada tapi semakin kecil, semakin kecil. Tapi itu jalan terus seiring dengan berjalannya waktu. Perilaku ini terjadi pada banyak bahan meskipun terkadang perubahan ini terlalu kecil untuk diperhatikan. Contoh sederhana rumah gitu, misalkan beton, bangunan beton setelah kering, beton itu setelah mengering kemudian diberi pembebanan, dia akan selama jangka waktu tertentu dia akan melendut, tapi kecil sekali gitu. Jadi matangnya beton itu memang dihitung 28 hari kekuatannya, tapi sebenarnya
dalam proses sampai setahun sampai 2 tahun dan seterusnya, ini proses pematangan dan proses ada beban di sana, itu menyebabkan beton itu juga meregang gitu, tapi kecil sekali gitu. Jadi terjadi pada semua material, kalian perlu tahu itu. Nah, rangka ini akan menjadi penting diperhitungkan pada temperatur yang tinggi. Misalkan ini untuk desain mesin, tanur, struktur yang beroperasi pada temperatur yang tinggi itu perlu diperhatikan. Nah, ini bahan baja, beton, dan kayu akan mengalami rangka sedikit pada temperatur biasa. Jadi kalau nanti mendesain beton, mendesain baja dalam temperatur yang biasa gitu 37 derajat gitu, yang untuk pemakaian secara umum tidak perlu diperhatikan ya rangkanya. Tetapi kalau untuk misalkan bisa jadi di bangunan yang berhubungan dengan panas gitu, untuk laboratorium berhubungan dengan ada panasnya di sana gitu, atau pabrik pembangkit listrik di mana dalamnya ada menggunakan pemanasan gitu di sana, itu perlu diperhatikan gitu rangka ini. Jadi regangan yang terjadi yang bertambah terus seiring berjalan waktu karena beban tetap, tidak ada penambahan beban, dia akan meregang terus tapi seiring berjalan waktu pelan-pelan begitu ya. Nah, ini perlu kalian ketahui saja. Kemudian di sini ini misalkan kawatnya dikunci dari sini lagi. Ini juga contoh kawat itu ditali di sini, kemudian di pinggir satunya juga ditali gitu. Ini kan diregangkan gitu ya, antara dua tumpuan yang tak dapat dipindahkan. Nah, hingga kawat mempunyai tegangan tarik. Di sini tegangan tariknya dinamakan SO gitu. Tegangan tarik. Selama kawat dibebani diberi notasi T0. Jadi dibebani maksudnya ditarik ke sisi satunya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka tegangan di kawat akan berkurang kan. Jadi bebannya tidak bertambah, tapi tegangannya kan memang semakin berkurang begitu ya, secara gradual. Nah, ketika itu berkurang tegangannya karena tidak ada penambahan, maka ada yang namanya manifestasi atau dampak dari ini, dari rangka itu adalah disebut relaksasi. Jadi semakin lama kawatnya akan semakin kendur gitu kan. Kawat itu kalau kita tarik gitu, kita kunci, maka semakin lama seiring berjalannya waktu dia akan semakin mengendur gitu. Itu disebut relaksasi bahan. Nah, itu kalian perlu tahu saja. Nah, sekarang ini juga penting. Ini yang akan kita bahas dalam tugas kita dalam soal nanti, ada yang namanya elastisitas linear. Kalian pasti sudah tahu ya diagram tegangan-regangan ini. Nah, hubungan linear itu lurus. Jadi kalau ada kata-kata linear berarti garis lurus. Apakah OA, apakah OAB, apakah BC. Kalau sudah CDE itu sudah tidak linear ya. Hubungan linear antara tegangan dan regangan. Nah, linear antara tegangan ini yang Y dan X ini adalah regangan, berarti titik O dan A. Suatu batang yang mengalami tarik atau tekan sederhana dinyatakan dengan bersamaan sigma atau tegangan sama dengan ada ini. E besar itu adalah modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon, ini adalah regangan. Ulangi ya. Jadi tegangan atau epsilon sama dengan sigma sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon. Di manakah E itu adalah kemiringan ini. Jadi kemiringannya ini dinamakan E atau modulus elastisitas kalau dalam grafik ini. Sedangkan regangan ya regangan yang terjadi ini regangannya, ini modulus elastisitas, ini tegangannya begitu. Nah, tegangan adalah modulus elastisitas E dikalikan dengan epsilon. Begitu. Di mana sigma adalah tegangan aksial, tegangan searah sumbu longitudinal ya. Bisa tarik, bisa tekan. Epsilon adalah regangan aksial, regangan yang terjadi karena gaya aksial. Kemudian E adalah konstanta proporsionalitas yang dikenal dengan modulus elastisitas. E itu yang miring ini, konstanta proporsional, jadi modulus elastisitas. Persamaan di atas dikenal dengan hukum Hooke, ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1635 sampai dengan tahun 1635 ya. Beliau lahir 1635 dan meninggal dunia di tahun 1703. Itu luar biasa ini. Penemuan yang sudah lama sekali masih kita gunakan sampai sekarang, modulus elastisitas. Ya. Jadi persamaannya ini yang perlu dipahami, tegangan. Jadi tegangan ada dua kalau kita tahu kan. Tegangan sama dengan
bisa jadi kalau dilihat dari gaya dan luas penampang, tegangan bisa jadi masih ingat apa? Selain rumus ini, tegangan adalah kalau dilihat dari gaya. Dia dibagi luas penampang. Iya, betul sekali Yoda, masih ingat ya. Jadi ada dua persamaan itu. Ada tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, rumus yang ini itu jika dikaitkan dengan tegangan dengan regangannya. Kalau tadi tegangan sama dengan P per A itu hanya dikaitkan antara gaya yang terjadi dengan luas penampang, intensitas gaya di luas penampangnya. Tetapi kalau persamaan yang ini itu ada hubungannya dengan regangan yang terjadi dan modulus elastisitas. Jadi persamaannya sama-sama benarnya gitu ya. Tegangan sama dengan modulus elastisitas kali epsilon. Ya, tapi hati-hati di sini. Di sini adalah tegangan aksial ya. Ketika tegangannya nanti kita lihat tidak aksial gitu, ada tegangan lain, rumus ini sudah tidak berlaku lagi gitu. Atau dalam kondisi yang ada di sini, dalam kondisi dia ultimate, rumus ini tidak berlaku lagi. Jadi rumus ini hanya berlaku dalam kondisi di daerah elastis. Tegangan sama dengan modulus elastisitas kali epsilon ini hanya berlaku di daerah elastis. Itu jadi ada dua persamaan tegangan. Tegangan sama dengan P per A itu adalah ingin melihat pengaruh gaya terhadap luas penampang, tegangannya berapa gitu. Sedangkan rumus yang ini tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangan ya epsilon, itu adalah juga ingin melihat tegangan atau perilaku dari material jika dikaitkan dengan modulus elastisitas ini, batas proporsional ini dan regangan yang terjadi. Begitu. Ya, ini bisa dibaca di bukunya Timoshenko, ya intinya menjelaskan ini ya, menjelaskan ini. Elastis linear di daerah di sini. OA di sini. Jadi itu yang akan kita jadikan bahan nanti untuk diskusi dan perhitungan. Berikutnya kita akan ke angka Poisson gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, tidak apa-apa silahkan. Sebelum kita ke angka Poisson atau Poisson ratio. Ya, Poisson di sini S-nya 2 ya. Kalau S-nya 1 berarti racun. Ini Poisson itu namanya orang, angka Poisson. Poisson itu namanya orang. Jadi ditemukan bahwa ini penjelasannya. Nah, namanya Simeon Denis Poisson. Lahir di 1781 sampai 1840. Seorang matematika Perancis yang memberikan banyak kontribusi di bidang matematika dan mekanika gitu ya. Jadi rasio Poisson adalah salah satu hasil penemuannya. Bayangkan itu tahun 1840 sampai sekarang masih digunakan juga. Memang ada penemuan-penemuan baru, tetapi sesuatu penemuan atau konsep standar itu masih kita gunakan hingga saat ini gitu. Ya. Jadi prinsipnya, konsepnya adalah batang yang dibebani aksial. Nah, sudah mulai ini ya, dengan istilah-istilah harus mulai dipahami. Aksial berarti searah sumbu longitudinal ya. Selain mengalami perubahan arah memanjang, jadi bayangkan ada batang ditarik, itu kan berarti dia perubahan arah memanjang. Tetapi ketika ditarik itu terjadi perubahan arah lateral, berarti tegak lurus sumbu longitudinalnya. Gampangannya begini, kalau ada karet itu kalian tarik. Ketika karet itu ditarik, selain panjangnya bertambah, maka penampangnya akan semakin mengecil kan ya. Nah, semakin bertambah panjang itu adalah perubahan arah memanjang atau arah aksial. Nah, arah lateralnya adalah ketika dimensinya penampangnya semakin mengecil gitu. Nah, kita akan lihat di sini penjelasannya. Ada batang yang mengalami tarik. Jadi ada suatu batang dengan panjang L0 dan tingginya adalah A0 ya. Jadi karena di sini ada 0 itu dinamakan panjang mula-mula. Di sini adalah L itu adalah panjang awal mula-mula. Sedangkan tingginya itu adalah A0 itu adalah tinggi mula-mula ya. Jadi paham ya, ini ada batang sebelum ditarik. Batang dengan dimensi awal begitu, ada L0 panjang mula-mula dan tingginya adalah A0. Oke.
Kemudian batang itu diberikan tarikan. Ada P tarik ke kiri dan ke kanan. Maka yang terjadi adalah, nah begini. Batang ini akan semakin memanjang menjadi L1, tetapi batang ini juga dalam arah atau dalam sumbu Y-nya ya, dalam ketinggian A-nya menjadi lebih kecil gitu. Sehingga dimensinya menjadi dimensi setelah ditarik itu menjadi L1, menjadi semakin panjang karena ini tertarik. Tapi dari sisi ketinggian itu dimensinya menjadi semakin kecil atau A1 begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini sebelum ditarik, kemudian diberikan tarikan, maka dia akan tertarik seperti ini. Batangnya semakin panjang dalam arah sumbu. Nah ini P tarik ini adalah dalam arah aksial ya. Aksial itu berarti searah sumbu longitudinal. Sumbu memanjang elemen. Jadi ini dinamakan aksial gitu. Jadi kalau aksial berarti ya L0 ini panjangnya ya. Nah, ketika dia diberi gaya tarik aksial, maka dia akan semakin panjang begini dalam arah aksial. L1 menjadi semakin panjang, tapi dalam arah lateral. Lateral itu tegak lurus, sumbu longitudinal ya. Itu dimensinya A0 menjadi A1 semakin kecil. Jadi L0 menjadi semakin panjang, L1, tetapi dari sisi ketinggian ini dari A0 menjadi A1 semakin pendek. Kalau kita punya acuan sumbu gitu ya, yang horizontal itu adalah X, yang vertikal adalah Y, dan yang sumbu satunya adalah Z, maka regangan aksial ya, aksial berarti arah X itu adalah delta L dibagi dengan L0 ya, regangan aksial, regangan searah sumbu longitudinal atau dalam arah aksial gini ya, aksial atau dalam arah X, sehingga regangan aksial dinotasikan menjadi epsilon X itu adalah delta L dibagi dengan L0 ya. Delta L dibagi L0 sama dengan delta L itu adalah panjang akhir L1 dikurangi L0 dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi panjang akhir dikurangi panjang mula-mula dibagi dengan panjang mula-mula gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini masih regangan aksial, regangan dalam sumbu X, karena X ini dianggap aksial ya, searah sumbu longitudinal. Regangan aksial epsilon X sama dengan delta L dibagi L0, di mana delta L ini adalah L1 dikurangi L0 atau panjang akhir dikurangi panjang mula-mula dibagi dengan panjang mula-mula. Begitu. Meregangnya ke arah X atau aksial. Nah, sekarang bagaimana dengan regangan yang satunya ini? Jadi begini, ketika dia ditarik itu dia meregang ke sana, ke kanan dan ke kiri dalam arah aksial, dalam arah X, tetapi dia juga mengecil. Nah, itu juga meregang dari panjang mula-mulanya A0 menjadi A1, sehingga bisa kita tetapkan, kita rumuskan menjadi regangan lateral. Ya, regangan lateral atau epsilon Y. Kenapa Y? Karena ini searah sumbu Y ya. Regangan lateralnya adalah delta A per A0. Ya, sama persis dengan ini, tetapi kalau yang aksial itu adalah searah sumbu X gitu aja, kalau lateral searah sumbu Y kalau dalam hal ini, dalam konteks ini. Sehingga epsilon Y sama dengan delta A dibagi dengan A0, atau delta itu adalah A1 min A0 dibagi dengan A0 ya. A1 panjang akhir dikurangi A0 dibagi dengan A0. Begitu. Nah, itulah yang terjadi ketika batang ini mengalami tarik. Kemudian di manakah rasio Poisson atau Poisson rasio atau rasio Poissonnya? Nah, ini rasio Poisson itu dinamakan ini nu bacanya ya. Ini sama-sama huruf Yunani. Kalau ini epsilon, kalau ini adalah nu, seperti V begitu, tapi ada bentuk seperti ini. Rasio Poisson atau nu sama dengan min epsilon Y per epsilon X, atau rasio Poisson adalah perbandingan antara regangan lateral dibagi dengan regangan aksial.
Ya, regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Gitu. Kenapa di sini ada negatifnya? Karena perbandingan rasio Poisson ini pasti ada yang salah satunya negatif. Harus dikalikan negatif supaya hasilnya rasio Poisson itu positif. Maksudnya begini. Ini ya, batang yang mengalami tarik mengalami regangan aksial positif dan regangan lateral negatif atau lebar batang berkurang. Ya, contohnya begini. Oke, berarti saya harus ya, ini ya, kita hitung regangan aksial dulu dari bentuk seperti ini. Ya, misalkan A0, kita buat A0 sama dengan tingginya ya, sama dengan 2 cm tuh. Kemudian L0 itu sama dengan 10 cm ya. A0 berarti tinggi mula-mula itu adalah ini bisa enggak ya seperti ini, sebentar. Ternyata tidak bisa, maaf. Ya, bisa dilihat ya. Oke, bayangkan ini saya ulangi tadi, maaf, ada salah teknis. L0 ya, L0 panjang mulanya misalkan tadi 10 cm ya. Kemudian tinggi mula-mula A0 ya, A0 nya adalah sama dengan 2 cm ya, 10 cm dan 2 cm ya. Kemudian setelah ditarik dengan gaya tertentu gitu, maka L0 nya menjadi L1 ya, L1 nya maka dia akan semakin panjang ya, karena ditarik misalkan sama dengan 10,1 misalkan, 10,01 cm. Itu setelah ditarik dia menjadi semakin panjang. Akan tetapi A0 ketika dia ditarik maka dia akan menjadi semakin kecil, sehingga A1 atau panjang akhir itu menjadi misalkan 1,9 cm. Nah, begini kira-kira datanya. Jadi L0 10 cm ya, L0 10 cm ini ditarik panjangnya menjadi 10,01. Nah, dalam arah yang lateral atau arah Y, A0 nya ini tingginya 2 cm. Ketika ini ditarik ke sana, maka dia semakin mengecil menjadi 1,9. Sehingga kalau kita hitung epsilon X ya, epsilon epsilon X itu adalah sama dengan tadi, persamaannya adalah delta L ya, delta L dibagi dengan L0, delta L dibagi dengan L0.
Sehingga sama dengan di sini dimasukkan berarti L1 dikurangi L0 dikurangi L0 dibagi dengan L0 ya, akan sama dengan L1 nya 10,01 dikurangi 10 dibagi dengan 10, maka sama dengan berapa ini? Sama dengan, ada yang bisa bantu hitung dengan kalkulator? 0,01 dibagi dengan 10 hasilnya berapa? 0,01 dibagi 10 berarti 0,001 ya, begini Ya, Pak. ya, Iya Pak. betul. Satuannya apa? Sentimeter. Kamu terjebak, tidak ada satuannya. Nggak ada satuannya toh, ini kan sentimeter dibagi sentimeter, nggak ada satuannya. 0,01%, tidak apa-apa, tidak apa-apa, terima kasih sudah berusaha menjawab ya. Ini epsilon x, sampai di sini ada yang ditanyakan, bisa ya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa ketika dia ditarik itu nilainya positif. Nah, sekarang bagaimana dengan epsilon y? Epsilon y, kira-kira nilainya epsilon y positif atau negatif? Negatif ya, Pak. Iya, betul sekali. Negatif hasilnya pasti. Kita buktikan ya. Karena pasti, karena panjang akhirnya lebih pendek. Padahal rumusnya kan panjang akhir dikurangi panjang awal gitu. Lah kalau panjang akhirnya lebih kecil, maka nanti jadinya ya negatif pasti. Tapi tidak apa-apa, kita buktikan ya. 0 ini rumusnya berarti sama dengan A1 negatif A0 dibagi dengan A0 sama dengan ya, sama dengan A1 nya adalah 1,9 dikurangi 2 ya kan, dibagi dengan 2, maka sama dengan 1,9 dikurangi 2 berarti kan sudah negatif ini ya, min berapa? 0,05. 0,1 dibagi 2. Iya, bagus sekali, langsung dijawab. Ini siapa? Teresa ta? Iya, bagus. Negatif 0,05. Bagus sekali. Nah, kan epsilon x-nya 0,01, epsilon y-nya negatif 0,005 gitu. Sehingga rasio Poisson-nya adalah harus diberikan tanda negatif gitu ya. Nu, mana nu? Nah, ini nu. Nu sama dengan, atau rasio Poisson sama dengan negatif epsilon y dibagi dengan epsilon x. Negatif epsilon y dibagi dengan epsilon x ya, maka sama dengan negatif min 0,05 dibagi 0,01 sama dengan, nah ini kan negatif dan negatif itu kan jadi positif, maka nilai rasio Poisson-nya adalah positif. 0,05 dibagi 0,01 maka hasilnya berapa ini? 50. Iya, bagus sekali. Nah begitu ya, rasio Poisson-nya 50. Nah, ini ingin membuktikan bahwa pernyataan yang ada di sini. Ingin membuktikan pernyataan yang ada di sini bahwa ya, ini batangnya tertarik ya. Batang yang mengalami tarik, maka regangan aksialnya positif. Ya, betul kan? Regangan aksialnya positif kan? Epsilon x-nya positif dan regangan lateralnya negatif. Ya kan, maka lebar batang akan berkurang. Nah, nanti kita akan lihat sebaliknya di batang yang mengalami tekan, regangan aksialnya
negatif, regangan lateralnya positif, maka panjang batang akan berkurang, yang berkurang panjang batangnya gitu. Gitu bisa dipahami untuk batang yang tertarik ini? Bisa ya? Masih tinggal memasukkan saja, tapi intinya konsepnya adalah Pak, saya mau tanya. oke, gimana? Silakan Yoda. Itu tegangan lateral itu sebanding dengan tegangan lateral itu sebanding dengan tegangan aksial ya Pak? Oh, itu di pertanyaan. Halo, Yoda. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, sabar ya. Itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Ya, sebanding dengan radial dan jika ini. Nanti kita akan bahas itu ketika masuk di slide berikutnya. Itu Yoda ya. Tunggu dulu, bersabar. Halo, Yoda? Apakah putus? Astaga. Ya. Sorry. Masuk ya. Maaf. Sudah masuk ya? Halo? Pak, mic-nya Oh iya. Maaf ya. Barusan ada gangguan internet, tapi sudah bisa didengar ya? Ya, minta maaf. Oke, saya ulangi. Tadi Yoda tanya tentang apakah sebanding antara regangan aksial dan regangan lateral. Ya, jawabannya sebanding. Untuk batang yang yang mengalami tegangan yang sama gitu atau dimensinya sama. Itu nanti akan kita bahas Yoda di berikutnya ini. Sebanding dengan regangan aksial tersebut jika bahannya elastis linier gitu. Nanti kita akan bahas ke sini. Jawabannya adalah ya jika bahannya elastis linier. Jadi elastis linier berarti bahannya berada dalam kondisi di sini ya, berada dalam kondisi elastis. Tapi ketika bahannya sudah lewat, ya sudah bisa jadi tidak sebanding lagi begitu. Begitu Yoda? Halo? Oke. Iya. Itu juga di tugas ini ya, tugas presensi ada jawabannya mirip-mirip ya. ABC saja, silakan dipilih nanti. Semoga dengan di sini bisa dipahami. Baik, sekarang kita ke batang yang mengalami tekan. Nah, batang yang mengalami tekan itu kebalikannya yang tadi ya. Jadi jika panjangnya adalah L0 dan tingginya adalah A0 ya. L0 itu adalah panjang mula-mula dan A0 adalah tinggi mula-mula. Ketika dia diberikan gaya tekan aksial ya, gayanya aksial loh ya, maka dia akan menjadi menjadi begini kebalikannya. Dia akan menjadi semakin pendek gitu ya. Berarti kalau semakin pendek nanti nilai regangan arah aksialnya akan negatif kan. Nah, regangan lateralnya ketika dia ditekan maka A1-nya menjadi semakin panjang. Sama dengan yang tadi, kalau ini adalah X dan ini Y dan ini adalah Z, maka regangan aksialnya menjadi sama persis. L1 min L0 ya, L1 min L0 dibagi dengan L0. Kalau batang ini mengalami tekan, maka L1-nya menjadi semakin pendek ya, L-nya menjadi semakin pendek atau L0 menjadi L1 semakin pendek, maka nilai epsilon X ini akan negatif. Sedangkan untuk regangan lateral ya yang arah Y, epsilon Y itu adalah delta A per A0, di mana A1-nya semakin panjang, maka ini sekarang menjadi positif. Kalau tadi di batang mengalami tarik, ini menjadi negatif. Sekarang kalau batangnya tertekan, A1-nya ini karena semakin panjang ya, dari panjang mula-mula, maka nilai regangan lateralnya adalah menjadi positif untuk tertekan gitu. Rasio Poissonnya tetap
Nah, ini batang yang mengalami tekan, regangan aksialnya negatif ya. Regangan aksialnya negatif, betul, karena L1 panjang akhirnya dikurangi dengan panjang mula-mula, hasilnya negatif, L1-nya lebih pendek kan. Misalkan 2 dikurangi 3 gitu kan, berarti min. Dibagi dengan 3 hasilnya pasti min gitu. Dan regangan lateral positif, regangan yang arah ke sana positif karena tinggi akhir itu lebih panjang daripada tinggi mula-mula. Rumusnya kan ini, A1 dikurangi A0 dibagi A0. Maka panjang batang akan berkurang. Begitu. Sehingga rasio Poissonnya tetap akan nilainya positif karena di sini dikalikan negatif gitu. Intinya kalau batang tertekan itu yang posisi di atas akan positif, yang di bawah negatif. Regangan aksialnya. Tapi kalau batang tertarik, maka regangan aksialnya yang ini yang menjadi positif, yang ini menjadi negatif. Semuanya dikalikan negatif untuk rasio Poisson, sehingga rasio Poisson atau Poisson rasionya nilainya pasti positif. Begitu ya. Bisa saya lanjutkan. Nah, berikutnya, ini yang menjadi penting. Regangan lateral di setiap titik pada suatu batang sebanding dengan regangan aksial di titik tersebut jika bahannya elastis linier. Jadi begini, sini sebanding ya. Jadi ini semakin panjang misalkan ya, atau ini tertekan, ini semakin pendek juga, ini perpendek perpanjangannya di sini ya. Dari A0 menjadi A1, kemudian dari L0 menjadi L1 itu adalah sebanding. Dengan catatan jika bahannya elastis linier. Elastis linier itu berarti masih dalam daerah proporsional tadi ya. Nah, ini di daerah di sini antara O dan A itu elastis linier. Ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke daerah leleh di sini, di titik B leleh, dan kemudian dia akan ke titik ultimate, ini sudah tidak berlaku lagi, persamaan ini tidak berlaku. Kemudian kita menyampaikan bahwa regangan ini sebanding, itu sudah tidak berlaku lagi begitu ya. Nah, regangan lateral sama di seluruh panjang bentang ini ya, bukan bantang, di panjang bentang jika gaya aksial harus bisa dipahami ya. Regangan lateral berarti yang tegak lurus gitu. Saya berikan gambar lagi. Sorry. Regangan, salah. Ya, kalau ini adalah sumbu. Ini X, ini ya. Nah, kalau arah X itu aksial, arah Y lateral ya. Jadi semoga bisa dibayangkan. Regangan lateral berarti yang arah Y itu di setiap titik pada suatu batang sebanding dengan regangan aksialnya. Tadi ya saya bilang bahwa regangan yang arah Y sebanding dengan regangan arah X jika bahannya elastis linier atau masih dalam daerah elastis linier tadi ya. Nah, regangan lateral ini akan sama mulai dari ujung sampai ke ujung jika gaya aksialnya konstan di seluruh panjang batang, sehingga regangan aksial juga konstan. Maksudnya gayanya itu sama. Saya tarik di sini ya, misalkan 10 ton, ditarik ke sana 10 ton. Maka di dalamnya sini juga akan menerima 10 ton, itu konstan gayanya. Tapi ketika ada perbedaan gitu, gaya yang terjadi, maka sudah regangannya juga akan berbeda. Berikutnya, regangan lateral juga akan sama di seluruh panjang bentang mulai dari ujung ke ujung jika bahannya homogen, mempunyai komposisi yang sama di setiap titik. Bahan homogen itu adalah misalkan yang benar-benar homogen ya, yang walaupun susah kita. Baja misalkan, baja yang dituang itu bahannya diupayakan homogen karena dibuat dalam campuran yang sama, kemudian dicetak begitu, dipanaskan gitu. Tetapi itu masih diupayakan ya. Tetapi sebenarnya dalam kenyataannya ya tidak benar-benar homogen ya, karena pemanasan yang tidak sama dan seterusnya, maka akan mempengaruhi dari
material atau apa molekul-molekul penampangnya begitu, tapi itu biasanya dianggap homogen lah gitu. Untuk bahan yang mempunyai komposisi yang sama, homogen di setiap titiknya ini, maka regangan lateralnya juga akan sama. Kemudian besaran elastis harus sama di semua arah yang tegak lurus sumbu longitudinal. Jadi besaran elastisnya harus sama di semua arah yang tegak lurus sumbu longitudinal. Sumbu longitudinal ini yang memanjang ya. Besaran elastisnya harus sama di semua arah tegak lurus. Berarti kan kalau tegak lurus ya lateral tadi. Nah ini, bahan yang mempunyai besaran sama dalam semua arah, baik arah aksial maupun lateral, disebut isotropik. Nah, sedangkan bahan yang mempunyai besaran yang berbeda dalam semua arah, kesana berbeda dibandingkan dengan yang lateral dan aksial itu tidak sebanding gitu, besarannya berbeda, maka itu disebut bahan anisotropik. Begitu, ini pengetahuan kalian juga perlu pahami. Nanti di buku misalkan muncul ada bahan isotropik gitu, atau di soal bahan anisotropik, berarti kalian harus bisa paham. Begitu. Nah ini juga agak sedikit banyak rumus-rumus. Sebenarnya rumusnya ini sederhana gitu, tetapi karena ingin menjelaskan ya agak panjang sedikit. Ya, begini. Ini ada sebuah balok begitu ya. Semoga tidak pusing duluan, saya semangat ya. Jadi balok ini itu memiliki panjang mula-mulanya adalah yang garis putus-putus ini ya. Yang garis putus-putus ini adalah panjang mula-mula. Ini adalah A, kemudian C, kemudian ada B. Jadi A, B, C yang putus-putus itu adalah dimensi awal, dimensi mula-mula. Begitu ya. Kemudian dia itu diberikan tegangan atau diberikan gaya atau apapun ya, ditarik dalam arah aksial, dalam arah X, tarik ke sana dan ditarik ke sana. Maka kalau ini ditarik, maka B-nya akan menjadi semakin kecil kan, A-nya menjadi semakin panjang gitu. Ya, B-nya semakin kecil, A-nya semakin panjang. Dimana ini ada A, di sini adalah perpanjangannya adalah A dikalikan epsilon. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kita tahu ada persamaan tadi, persamaan Poisson ratio tadi, Poisson ratio nu. Nu itu kan epsilon X dibagi dengan epsilon Y yang tadi itu. Epsilon Y dibagi dengan epsilon X. Nah, dari situ diturunkan bahwa intinya karena regangan lateral ya adalah min V kali epsilon ya, maka dimensi lateral berkurang sebesar B kali rasio Poisson dikalikan dengan N. Ya, ini sebenarnya diperpanjang rumusnya jadi begini. Ini jika di sini tidak ada epsilon X, epsilon Y ya. Epsilon satu-satunya epsilon di sini adalah regangan aksial ya. Regangan aksial. Kita tahu bahwa tadi persamaan dari rasio Poisson itu adalah nu sama dengan min epsilon Y atau regangan lateral dibagi dengan regangan begini saja, supaya ini bisa tiba-tiba ada ini. Nah, begini. Sambil kita lihat di sini. Perpanjangan elemen dalam permohonan adalah A kali epsilon. Ini dulu aja. Kenapa bisa jadi min ini? Bisa ya. Jika dia ditarik ke sana, maka epsilon ini adalah regangan aksial ya. Regangan aksial, di mana regangan aksial adalah epsilon X ya. Maka kalau di sini
epsilon adalah regangan aksial, maka regangan lateralnya itu sebenarnya begini yang dimaksud. Regangan lateralnya itu tinggal, ini di sini memang tidak diberikan notasi X dan Y, tapi sama saja sebenarnya. Sama dengan itu kan, ya ini dikalikan dengan ini kan, rasio Poisson dikalikan dengan regangan aksial. Maka min nu dikalikan, nah inilah muncul persamaan ini, min nu atau rasio Poisson dikalikan dengan epsilon, di mana epsilonnya adalah regangan aksial. Ini kan regangan aksial begitu. Jadi kalau di buku Timoshenko tidak ada epsilon Y, epsilon X, tapi dari gambar ini bisa menjelaskan sama saja gitu ya. Maka dimensi lateral akan berkurang sebesar B kali nu dikalikan dengan epsilon dalam arah Y, dan C dikalikan nu kalikan epsilon dalam arah Z. Dengan demikian volume akhir elemen menjadi V1 sama dengan A kali B kali C, itu adalah volume awal, dikalikan 1 plus epsilon dikalikan 1 min nu kali epsilon dikalikan 1 min nu kali epsilon. Ini A dikalikan 1 plus epsilon ya, berarti kan A ditambah A kali epsilon. Nah ini kan panjangnya ini kan A ditambahkan A kali epsilon, itu kan dikalikan A, sedangkan B nya B min B nu E ya, B dikurangi B nu E ini ya, C dikurangi C nu E itu. Sehingga kalau ini dijabarkan gitu, ABC ini itu adalah volume awal kan, ABC bisa saya ganti menjadi V0 ya, V0 dikalikan ini, maka bisa diganti lagi, ini kan persamaan matematika saja ya. V1 sama dengan V0 kali 1 plus epsilon min 2 V epsilon. Begitu. Sehingga delta V adalah V1 min V0 sama dengan V0 kali epsilon kali 1 min 2 nu ini. Nah, perubahan volume satuan nanti di soal ada didefinisikan sebagai perubahan volume dibagi dengan volume semula. Jadi sama halnya rumusnya dengan regangan, bahwa perubahan volume satuan adalah delta V per V0 gitu ya. Atau rumusnya bisa menjadi ini kalau diuraikan, epsilon kali 1 min 2 nu sama dengan tegangan per modulus elastisitas kali 1 min 2 nu gitu. Kenapa bisa jadi tegangan per modulus elastisitas? Karena epsilon dari rumus yang tadi di sebelumnya tadi itu adalah bahwa tegangan sama dengan modulus elastisitas kali epsilon di yang ini. Nah ini kan dari rumus yang ini. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan atau kita mau coba ke contoh soal ya, sehingga kalau di contoh soal tadi bisa semoga bisa lebih menjelaskan konsep dari Poisson ratio, dari hukum Hooke tadi, tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan, tegangan sama dengan E kali epsilon, dan aplikasinya jika dia diberikan gaya gitu. Saya lanjutkan ke contoh soal dulu ya, atau mau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Baik, nah semoga di contoh soal ini bisa menjelaskan. Aplikasinya seperti ini. Sebuah batang bundar, jadi batangnya ini bundar ya, dari baja berkekuatan tinggi yang mempunyai modulus elastisitas. Ya, kita tahu tadi modulus elastisitas itu adalah, atau rumusnya, tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon. Karena epsilon itu tidak ada satuan, maka modulus elastisitas satuannya sama persis dengan satuan tegangan. Maaf. Modulus elastisitas sama persis dengan satuan tegangan. PSI itu kan pound per square inch ya, atau pound dibagi inch kuadrat. Bukankah pound dibagi inch kuadrat itu satuan tegangan? Jadi sama. Satuan modulus elastisitas itu adalah sama dengan satuannya tegangan. Oke ya. Mempunyai modulus elastisitas E
sama dengan 29 kali 10 pangkat 6 PSI. Jadi ini batangnya pejal begitu, padat begitu ya. Diameternya 2 inch ya, diameter sebelum beban diterapkan ini 2 inch, kemudian dia diberi tekanan. Dengan modulus elastisitas di sini dari bahan ini modulus elastisitasnya adalah E sama dengan 29 kali 10 pangkat 6. Modulus elastisitas itu bermacam-macam ya. Kalau baja itu 2 kali 10 pangkat 6, 2 kali 10 pangkat 6 MPa, Newton per milimeter persegi. Kalau beton 2 kali 10 pangkat 5 ya. Dan untuk batang bundar ini rasio Poissonnya adalah Nu sama dengan 0,29. 0,29 ini mendekati rasio Poissonnya baja. Kalau baja itu rasio Poissonnya 0,3, sedangkan beton 0,2. Jadi kira-kira batang ini mendekati seperti baja begitulah. Dan rasio Poissonnya Nu sama dengan 0,9. Begitu ya, paham ya. Jadi ini batang pejal, diameter awalnya 2 inch gitu. Kemudian dia ditekan dengan gaya aksial. Langsung ingat kalau aksial itu berarti searah sumbu bolong itu dinal. Jadi ditekan sesuai dengan gambar ini betul. Ada gaya P ditekan di sini. Nah, sebelum beban diterapkan diameternya 2 inch. Nah, kalau diameter sebelum beban diterapkan 2 inch itu berarti apa? Berarti diameter mula-mula kan, atau D0 kan ya. Diameter mula-mula. Jika pada saat dibebani, diameter batang tersebut tidak boleh melebihi 2,001 inch ya. Jika pada saat dibebani, diameter batang tersebut tidak boleh melebihi 2,001. Kira-kira 2,001 itu apa? Kalau D0-nya 2,0, maka ketika nanti dibebani D-nya maksimal segini, berarti ini adalah D1 ya. Ya. Ini D0, ini D1 gitu. Berapakah beban izin P? Jadi beban izin yang boleh diterapkan. Jadi ini begini gampangnya. Ini mau ditanyakan bebannya berapa supaya nanti diameternya itu membesar maksimal 2,01. Itu kan bisa kita hitung gitu. Jadi ini ditekan berapa gaya tekanannya supaya diameternya itu kalau membesar. Ini kan kalau ditekan diameternya membesar. Itu tidak melebihi 2,01. Bebannya berapa gitu. Nah, itu yang akan dicari. Berapakah beban P-nya? Nah, kalau kita lihat di sini, diameter itu termasuk lateral atau aksial gitu. Kalau kita hitung, diameter itu termasuk lateral atau aksial? Aksial ya Pak. Masa aksial? Lateral. Ya kalau enggak aksial, lateral betul. Tapi bagus sudah menjawab. Jadi kalau saya lihat di sini, masih ingat ya? Ya. Ini adalah X. Ini adalah Y. Ya. Aksial itu berarti adalah arah X. Ya, lateral itu berarti adalah arah Y. Kalau aksial itu hubungannya dengan apa? Dengan panjang bentang. Nah, panjang bentang ini L0, L1 itu adalah aksial. Tapi ketika dia ke arah tegak lurus, sumbu bolong itu dinal, itu dinamakan lateral atau arah Y begitu. Sehingga nanti kita bisa tahu di situ bahwa kalau di sini diketahui 2 diameternya dan diameter akhirnya itu tidak boleh melebihi 2,01, berarti itu nanti hubungannya kita yang diketahui di sini dari data ini kita bisa cari regangan lateralnya. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Lanjut ya, silahkan. Baik, saya lanjutkan. Sehingga persamaan matematika, kalimat matematikanya, nah ini. Diketahui E, modulus elastisitas, itu adalah 29 kali 10 pangkat 6 PSI. 29 kali 10 pangkat 6 PSI. Ini D0 mestinya ya. D0 itu adalah 2 inch ya, 2 inch di sini. Kemudian rasio Poisson Nu sama dengan 0,9. Nah, delta D-nya 0,001 inch. Paham ya? Ini adalah 2,001 inch itu adalah D1. 2 itu adalah D0. Jadi delta D-nya ya D1 dikurangi D0 kan ya. Jadi ini adalah
D1 2,01 inch. 2,0 inch itu adalah D0 ya, ini kurang 0, D0 sama dengan 2 inch, sehingga delta D nya adalah 0,001 inch. Dari di sini ada yang ditanyakan, silakan sambil jangan bingung ya. Aksial lateral, lateral berarti sumbu long itu dinal, berarti panjang gitu. Aksial berarti lateral berarti sumbu Y ya, lateral sumbu Y, maaf. Aksial berarti sumbu X gitu. Gampangannya aksial ada X-nya, aksial itu berarti X gitu, aksial X. Kalau lateral itu yang tegak lurus, yang Y berarti gitu ya. Berarti kalau ini X itu adalah aksial gitu bahasa Inggrisnya, aksial. Sedangkan Y itu adalah lateral. Y lateral, X itu adalah aksial. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sampai di situ, kemudian setelah kita kalimat matematikanya itu, kemudian yang ditanya adalah beban izin maksimum. Beban izin P maksimum. Nah, beban izin maksimum, beban izin tekan maksimum itu diperoleh dari persamaan ini kan, tegangan sama dengan P per A. Ya. Yang dimaksud dengan beban tekan itu adalah P-nya di sini, maka P-nya sama dengan ini perkalian silang, tegangan kali A gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Bisa dipahami? Nah, kalau A-nya bisa dicari itu ya, A-nya dicari ada gitu karena diameternya 2, maka A-nya bisa dicari menggunakan luas penampangnya berarti 1/4 pi d kuadrat kan nanti ya, D-nya ketemu. Tapi tegangannya belum bisa dicari ya, tegangannya belum bisa dicari. Kalau tegangannya sudah diketahui ya sudah gitu. Nah, yang jadi masalah kan itu. Dari sini tegangan sama dengan P per A, yang dicari adalah P-nya. P max sama dengan tegangan kali A. A-nya bisa dihitung dengan data D ini, tegangannya belum bisa dihitung. Nah, tegangan ini nanti dikaitkan dengan persamaan regangan dan seterusnya, yang E ini terkait dengan E. Sampai sini saya lanjutkan bisa? Nah, sekarang kalau tegangannya belum diketahui ya tegangannya dicari. Tegangannya pakai bagaimana? Nah, tegangannya pakai persamaan ini. Tegangan sama dengan ya, ini kan dalam arah P ini kan dalam arah aksial ya. X, P itu dalam arah aksial, sehingga ketika nanti ingin dicari P-nya, maka tegangannya juga tegangan aksial gitu ya. Nah, tegangan aksial ini rumusnya adalah modulus elastisitas dikalikan dengan regangan aksial gitu, epsilon X gitu. Modulus elastisitas sudah diketahui, di sini. Nah, regangan aksialnya belum diketahui gitu. Delta D dibagi dengan D itu kan regangan lateral epsilon Y gitu ya. Nah, tapi ada rasio Poisson di sini. Berarti nanti kita bisa jalan ke sana. Oke, begitu paham ya? Untuk mencari P maksimumnya pakai persamaan ini, tegangan kali A itu A-nya bisa dihitung, tegangannya belum. Nah, hitung tegangannya dengan ini. Tegangan sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon X. Modulus elastisitas ketemu, tapi regangan aksialnya belum. Sekarang mencari regangan aksial. Nah, regangan aksialnya bisa dicari dengan persamaan rasio Poisson. Rasio Poisson itu adalah min regangan lateral dibagi dengan regangan aksial, atau min epsilon Y dibagi dengan epsilon X gitu. Sehingga epsilon X sama dengan epsilon Y dibagi dengan rasio Poisson min. Ini menunjukkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Begitu, jadi epsilon X-nya ketemu. Epsilon X-nya ini bisa dicari dari epsilon Y dibagi rasio Poisson. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Bisa dilanjutkan ya. Berikutnya, nah, kalau epsilon X diketahui, maka yang di sini rasio Poisson sudah ada. Ya, epsilon X yang dicari, maaf maksud saya, regangan aksial yang dicari. Rasio Poisson diketahui.
Nu-nya sama dengan 0,9. Nah, tinggal regangan lateralnya yang dicari ya. Jadi nilai rasio Poisson ketemu, tinggal regangan lateral. Nah, regangan lateral bisa diperoleh dari persamaan delta D dibagi D0 ini. Ya kan, ini kan regangan lateral arah ke sana. Jadi diameter maksud saya. Diameter, kemudian regangan arah Y itu masuk komponennya lateral Y. Sedangkan aksial itu adalah P ini dan regangan aksial gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang epsilon Y-nya sama dengan delta D dibagi D0 ini. Delta D dibagi dengan D0 gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti bisa dicari ya delta epsilon Y-nya berapa. Kemudian kalau epsilon Y-nya sudah oke, ya ini epsilon Y ini dimasukkan persamaan ini kan. Epsilon ya. Pak, izin tanya Pak. Iya, Chandra silakan. Itu berarti yang kan jika pada saat dibebani diameter batang tidak boleh melebihi 2,001. Itu berarti 2,001 itu diameter maksimalnya bukan Pak? Betul Chandra, itu diameter maksimal atau D1. Betul. D1-nya nanti harus 2,01 gitu. Jadi kalau ditekan diameternya itu membesar, maksimalnya boleh 2,01. Diameter awalnya kan 2 ya. Nah, ketika ditekan, kalau ditekan kan semakin pendek, diameternya semakin membesar, maksimalnya 2,001 gitu. Betul. Itu diameter maksimal atau D1. Berarti itu perlu dimasukkan diketahui juga atau enggak Pak? Oh, bisa, betul. Silahkan. Mestinya dimasukkan diketahui ya. Ini maaf saya singkat, jadi mestinya yang benar betul Chandra itu D0 2 inch, kemudian D1 2,00 inch, mestinya gitu ya, sehingga delta D sama dengan kalau dipanjangkan betul seperti itu. Jadi D0 sama dengan 2 inch, D1 sama dengan 2,00 inch, maka delta D D1 dikurangi D0 sama dengan 2,001 inch dikurangi 2 inch sama dengan 0,001 inch. Ya, betul sekali Chandra. Mestinya begitu ya. Ini maaf kecepatan ini. Tidak ada langkah yang gitu. Ya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Iya, silakan. Ya, makasih Chandra. Yang lain silakan. Betul. Maaf saya ini terlalu cepat. Mestinya ini ada D0 2 inch ya. D1-nya 2,00 inch. Delta D-nya, kondisi maksimumnya itu adalah D1 dikurangi D0. D1-nya 2,01 dikurangi 2 sama dengan 0,001 inch. Ya, apakah ada lagi? Jadi begitu, ketika ditarik beban maksimum, itu dari persamaan ini, tegangan sama dengan P per A. A-nya bisa dicari, nah P-nya adalah tegangan kali A. Tegangannya yang harus dihitung, tegangannya menggunakan rumus tegangan aksial ini. Tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan aksial. Modulus elastisitas ada, regangan aksialnya tidak ada. Regangan aksial kita cari dengan persamaan rasio Poisson, di mana nu sama dengan min regangan lateral dibagi regangan aksial. Maka regangan aksialnya adalah regangan lateral dibagi dengan rasio Poisson. Nah, tinggal mencari regangan lateral. Regangan lateralnya pakai persamaan ini, delta D dibagi dengan D0. Baik, begitu sehingga sekarang dihitung, dilanjutkan. Maka regangan lateral ini, delta D per D0 ini, saya masuk persamaan 4, saya masukkan ke persamaan yang 3. Jadi persamaan 4 ini dimasukkan persamaan 3, di mana persamaan 3 tadi yang ini ya, dimasukkan persamaan 3, maka dari persamaan ini epsilon X sama dengan min epsilon Y per rasio Poisson ya. Nu. Delta D per D0 dimasukkan ke epsilon Y, maka ketemu seperti ini. Min delta D per D0 kali nu ini. Paham ya di sini ya? Jadi ini dimasukkan ke epsilon Y, sehingga jadi seperti ini. Delta D per D0 kali nu. Begitu. Nah, dari persamaan ini epsilon X dimasukkan ke persamaan ini tegangan tadi mundur, jadi jalannya mundur.
tegangan tadi kan modulus elastisitas dikalikan dengan epsilon X. Ya, epsilon X-nya ini masukkan ke persamaan ini sehingga menjadi negatif E kali delta D ini per D0 kali nu gitu. Nah, tegangannya sudah ketemu. Mundur lagi, tegangannya ketemu ke persamaan ini. P maksimum sama dengan tegangan kali A, maka P max sama dengan min. Persamaan ini dimasukkan ke sini, tinggal nambahkan A di sini. Min A kali E besar kali delta D dibagi D0 kalikan rasio Poisson di sini. Nilainya negatif, ini menunjukkan bebannya tertekan ya. Jadi A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat, di mana D-nya adalah 2 inch, dikalikan dengan modulus elastisitasnya adalah E sama dengan 29 kali 10 pangkat 6 PSI, dikalikan delta D-nya adalah 0,001 inch, dibagi dengan D0, D0-nya adalah 2 inch, dikalikan dengan rasio Poisson-nya adalah 0,29. Maka ketemu 157,08 kip atau kilopound ya. Kip atau K ini adalah kilopound. Begitu, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi begitu prosesnya. Berpikirnya adalah kalau mengerjakan soal itu adalah kalian tuliskan dulu apa saja yang diketahui, harus dituliskan begini. Dari sini nanti kalian bisa mulai yang ditanyakan apa ya, yang diketahui apa, yang ditanyakan apa. Nah, yang ditanyakan ini dituliskan dulu rumusnya, kemudian apa yang tidak diketahui berjalan begitu ya, tidak diketahui tegangannya diketahui, rekahan X-nya tidak diketahui, epsilon X-nya nyarinya gimana? Pakai persamaan Poisson ratio, kemudian ketemu rekahan lateral. Nah, dari sini mundur lagi, nanti masukkan ke sini lagi. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan.